Di kilasan sebelumnya, ketika Bibi Jing sekali lagi membalikkan tubuhnya, jantung semua ahli yang hadir di wilayah itu berdebar kencang. Kata pepatah, tidak ada seorang pun yang berani menentang seorang emak-emak, terutama ketika emak-emak itu melindungi anaknya. Oke pepatah, mari kita lanjut. Melihat tatapan dingin Bibi Jing dari kejauhan, kelopak mata Zizun naga hitam mulai melonjak tak terkendali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan memiliki latar belakang seperti itu. Senior. Sambil menguatkan diri, Zizun naga hitam tersenyum canggung saat berbicara, masalah ini adalah kesalahan istana naga iblis kami. Saya harap Anda dapat memaafkan kami. Demi memberikan kompensasi kepada Anda, istana naga iblis kami tidak akan meminta harta kami kembali lagi. Anggap ini sebagai permintaan maaf kami. Bukan tugas kalian untuk mengajari anakku, kata Bibi Jing dengan nada acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, wajah Zizun naga hitam bergetar hebat. Sambil tertawa sinis, dia tidak berani menanggapinya dengan cara lain. Melotot ke arahnya, Bibi Jing mengalihkan pandangannya ke tempat dekan Tai Chang yang terjebak ke dalam formasi tungku raksasa. Setelah ditinggal Zizun naga hitam, 4 Zizun bintang 1 jelas tidak mampu menahannya lagi. Melihat arah tatapan Bibi Jing, ekspresi wajah Zizun naga hitam sedikit berubah. Sebelum berkata, "Senior, saya mohon Anda untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain." Berbalik untuk melihat Zizun naga hitam, Bibi Jing tersenyum tipis dan menjawab, "Kamu hanya seorang Zizun bintang 5, kamu tidak punya hak untuk memerintahku." Saat suaranya terdengar, dia menjentikan jarinya, menyebabkan energi spiritual menyembur keluar ke seluruh wilayah. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya raksasa selebar 1000 meter. Menembus ruang, ia melesat lurus ke arah tungku raksasa dengan kecepatan kilat. "Kau!" Dalam kemarahannya, Zizun naga hitam melangkah maju. Pada saat berikutnya, tubuh surgawinya mulai mengembun di belakangnya. Tekanan yang menakutkan mulai memancar, menyebabkan badai berputar di seluruh Nusantara. Menghadapi Zizun naga hitam dengan tubuh surgawinya, Bibi Jing bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, pagoda raksasa setinggi 10.000 meter itu melesat ke langit. Saat bayangannya keluar, tekanannya langsung diarahkan ke Zizun naga hitam. Melihat hal ini, wajah Zizun naga hitam langsung berubah. Tidak berani bertindak ceroboh, dia mundur dengan cara yang menyedihkan, melarikan diri dari jangkauan pagoda hitam. Duar! Sinar cahaya raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 meter menghantam tungku raksasa dengan keras. Pada saat berikutnya, sinar cahaya itu melesat ke segala arah hingga mengenai 4 Zizun istana naga iblis. Saat ini, tungku yang menjerat dekan Tai Chang benar-benar hancur. Seret! Meluncur ke langit, dekan Tai Chang menatap tajam ke arah Zizun naga hitam dan yang lainnya. Memalingkan pandangannya ke arah Bibi Jing, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan nada berwibawa, "Terima kasih, Nyonya, karena telah membantu saya. Jika bukan karena bantuan wanita misterius ini, pasti akan sangat sulit baginya untuk meloloskan diri." Dari kelihatannya, apakah dia benar-benar Ibu Mu Chen? Namun, dari beberapa informasi yang ku ketahui, Mu Chen berasal dari tempat yang kecil. Namun, mengapa ibunya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Sementara keraguan memenuhi hati dekan Tai Chang, Bibi Jing tersenyum tipis ke arahnya. Sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, "Dekan Tai Chang, bisakah kau membiarkanku untuk berurusan dengan orang-orang ini?" Dia sudah tahu seluk-beluk situasinya secara keseluruhan dari Ling Xi, dan juga tahu bahwa Mu Chen saat ini sedang berlatih di Akademi Bei Chang. Mendengar kata-katanya, dekan Tai Chang langsung tercengang. Sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, "Jika Anda butuh sesuatu, silakan bicara saja, Nyonya." Mengukir senyum tipis, Bibi Jing menjawab, "Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada dekan Tai Chang." Saat suaranya terdengar, dia menoleh ke arah Zizun naga hitam dan keempat anggotanya. "Senior, apakah Anda benar-benar ingin berselisih dengan istana naga iblis kita?" Dengan ekspresi muram di wajahnya, Zizun naga hitam berbicara, "Meskipun kekuatan kami tidak sebanding dengan Anda, apakah Anda harus bertindak sejauh itu, Senior? Selain itu, sekutu kami, Wu Liang Laosu, telah tiba di benua Bei Chang. Dia adalah Zizun bintang 9. Namun, usahanya jelas tidak digubris.
Setelah mendengar kata-katanya, senyum geli muncul di wajah Bibi Jing sambil menggelengkan kepalanya, berbicara dengan suara lembut, "Zizun bintang 9. Aku tidak tahu sudah berapa banyak ahli seperti itu menjadi tumbal pagoda ilahiku. Awalnya, aku tidak punya keinginan untuk mencampuri urusan kalian. Namun, setelah bertahun-tahun menahan rindu, akhirnya aku bisa melihat anakku. Jika aku membiarkan kalian bertindak seenaknya, sebagai seorang ibu, apakah aku harus diam saja?" Mengangkat telapak tangannya, sinar cahaya tampak mengembun di dalamnya, sebelum berubah menjadi segel misterius. "Oleh karena itu, hari ini, kalian semua harus membayar harganya." Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu, dan ketika dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti formasi spiritual raksasa. Semua orang yang melihat kejadian ini tampak terkejut sementara keringat sebesar biji jagung mulai menetes. Di dalam formasi spiritual, setiap bintang yang berkilau memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan. Bahkan mereka semua dapat merasakan bahwa bintang-bintang itu sama sekali bukan ilusi. Formasi spiritual seperti itu benar-benar mustahil untuk dibuat, bahkan bagi para Grandmaster formasi spiritual. Sebenarnya, latar belakang apa yang dimiliki wanita misterius ini? Pencapaian formasi spiritual ini tidak sebanding dengan pencapaian master formasi spiritual. Bahkan di dunia 1000 besar, keberadaan seperti itu pasti akan menjadi sosok yang akan mendominasi seluruh wilayah. Mu Chen juga tercengang dengan pemandangan di hadapannya. Sebagai seorang master formasi spiritual, tentu saja dia tahu pencapaian apa yang sudah dilewatinya. Itulah sebabnya ayah pernah berkata bahwa ibu adalah ahli terbaik dalam formasi spiritual. Wajah Zizun naga hitam dan 4 lainnya berubah pucat. Jelas keterkejutan yang mereka rasakan tidaklah kecil. Cepat lari. Dia hanya tubuh spiritual, jadi mustahil baginya untuk mengaktifkan formasi spiritual sebesar itu. Ayo lari sebelum formasi spiritual ini aktif. Dengan cepat mendapatkan kembali kejernihannya, Zizun naga hitam menggertakkan giginya dengan marah. Gunakan seni melarikan diri dari darah. Melihat tindakan dari Zizun naga hitam dan keempat orang lainnya, Bibi Jing tersenyum sinis. Dengan jentikan jarinya, sinar energi spiritual yang sangat menyilaukan mata melesat ke langit seperti cairan emas. Detik berikutnya, sinar itu melesat langsung ke celah spasial yang tertutup dengan cepat. Jedwar. Fluktuasi yang mencengangkan terpancar keluar saat ruang di sekitarnya hancur total. Saat fluktuasi spasial terpancar keluar, diikuti oleh banyak jeritan memilukan yang bergema di seluruh Nusantara. Saat pusaran spasial menghilang, ruang yang hancur mulai secara bertahap kembali ke keadaan semula. Sambil melambaikan lengan bajunya, formasi spiritual raksasa yang mengguncang Nusantara itu menghilang. Kejadian ini membuat banyak ahli menarik napas lega, sementara mereka merasakan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Rasakan. Bibi Jing bergumam sambil menggelengkan kepalanya pelan. Sambil menatap ke arah dekan Taichang, dia berkata, "Aku sudah membunuh 2 orang, sementara 3 lainnya pasti mengalami luka parah karena melarikan diri." Sungguh, sulit untuk menggunakan kekuatan sebesar itu hanya dengan tubuh spiritual. Mendengar kata-katanya, bahkan dekan Taichang yang biasanya berwibawa pun tidak dapat menahan diri untuk menyeka keringat dingin yang membasahi dahinya. Di seberang cakrawala, Bibi Jing melirik ke arah tempat Zizun naga hitam dan rekan-rekannya melarikan diri. Sambil menoleh ke arah dekan Taichang, ia berkata dengan suara lembut, "Sekarang, karena Istana Naga Iblis telah mengalami pukulan besar terhadap kekuatan mereka, menurutku Akademi Beichang tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini." Dengan sikap yang bermartabat, dekan Taichang menjawab, "Tenanglah, Nyonya. Kali ini, Akademi Beichang pasti tidak akan membiarkan Istana Naga Iblis begitu saja. Di masa lalu, kami tidak dapat mengambil tindakan, karena formasi spiritual kuno yang mereka miliki. Setelah menderita kerugian besar hari ini, kemungkinan kekuatan formasi spiritual kuno itu akan melemah dan tidak memiliki kemampuan bertahan lagi. Oleh karena itu, kami pasti tidak akan meninggalkan ancaman apapun." Mendengar jawabannya, Bibi Jing dengan lembut menganggukkan kepalanya. Mengangkat kepalanya, tatapannya menembus lapisan awan. Fluktuasi menakutkan yang memancar dari sana sepertinya bisa dirasakan oleh semua orang di seluruh benua Beichang. Apakah Bei Minglongkun sedang bertarung dengan seseorang? Apakah orang itu adalah Huliang Laosu? Zizun bintang 9 ya? Dia tidak terlalu buruk.
Sinar cemerlang tampak berbinar di mata Bibi Jing saat dia berbicara. Mendengar jawabannya, Dekan Taichang tertawa tak berdaya. Si Sun kelas 9 secara tak terduga berada pada level tidak terlalu buruk di matanya. Kalau begitu, dia sebagai Si Sun kelas 5 benar-benar tidak punya wajah untuk berbicara kepadanya. Nyonya. Dekan Taichang ragu-ragu sejenak saat dia berbicara. Setelah melihat ke seberang langit yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dia menghentikan kata-katanya. Dia ingin meminta Bibi Jing untuk memberikan bantuan kepada Beiming. Bagaimanapun, keberadaan Beiming sangat penting bagi Akademi Beichang untuk menginjakkan kaki mereka di 5 akademi besar. Sambil melirik ke arahnya, Bibi Jing menjawab, Beiming Longkun telah mencapai titik puncak. Setengah langkah lagi dia akan benar-benar menerobos tingkat The Season. Jika mereka terus bertarung, Beiming akan mendapatkan keunggulan. Namun, Bibi Jing ragu-ragu sejenak, sebelum tersenyum dan melanjutkan, karena Mu Chen sudah kalian didik dengan baik, dan sebagai seorang ibu, tentu saja aku akan melakukannya untuk membalas rasa terima kasihku. Terima kasih banyak, Nyonya. Dekan Taichang menangkupkan tangan ke arahnya, suaranya penuh rasa terima kasih. Dia jelas memahami alasan mengapa Bibi Jing menawarkan begitu banyak bantuan, itu semua karena Mu Chen berada di Akademi Beichang. Melambaikan tangannya ke arahnya, Bibi Jing menjawab, jumlah energi yang tersisa di tubuh spiritual ini seharusnya cukup untuk menakuti Wu Liang Laosu. Saat suaranya terdengar, dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya. Melesat melintasi Nusantara, dan dalam sekejap dia menghilang di kejauhan. Semua orang melihat ke arah di mana dia menghilang sementara keterkejutan memenuhi hati mereka. Jelas sekali, semua orang di sini tahu apa yang akan dia lakukan, menyebabkan mereka diam-diam tersenyum. Tidak lama setelah Bibi Jing menghilang, fluktuasi besar dan tak terbatas menyapu dari kejauhan. Di seberang cakrawala, angin kencang melolong dan menyapu. Jelas sekali, pertarungan yang sangat mengerikan sedang terjadi di kejauhan. Gemuruh guntur bergema saat raungan keras sepertinya bergema di seluruh Nusantara. Ketika hal itu terjadi, semua orang juga dapat melihat ruang di sana tiba-tiba terdistorsi. Sosoknya yang tampak suram bergegas memasuki ruang terdistorsi itu sebelum teriakan tua yang menyedihkan terdengar. Aku akan mengingat kejadian ini. Aku, Wu Liang Laosu akan membalas perbuatanmu. Saat Mu Chen melihat pemandangan di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Kekuatan ibunya benar-benar terlalu mengerikan. Seret. 2 sinar cahaya jatuh dari seberang cakrawala, berubah kembali menjadi Bibi Jing dan Beiming. Nyonya, apakah benar Anda Ibu Mu Chen? Bibi Jing sedikit menganggukkan kepalanya. Kilatan pemahaman muncul di mata Beiming. Beberapa waktu yang lalu, dia melihat Mu Chen mengeluarkan pagodanya, membuatnya bisa menebak bahwa Mu Chen memiliki hubungan dengan klan tertentu. Sekarang, setelah melihat ibunya, semuanya menjadi jelas. Jadi ternyata Anda, Beiming menangkupkan tangannya. Menatapnya, Bibi Jing berbalik dan melihat ke arah Mu Chen di kejauhan. Aku harap kamu tidak menceritakan masalah ini kepada Mu Chen. Mendengar kata-katanya, beberapa keraguan muncul di hati Beiming. Jika Mu Chen memiliki garis keturunan klan itu, dia seharusnya. Namun, dari kelihatannya, Mu Chen sepertinya tidak tahu tentang identitasnya yang lain. Beiming cukup cerdas untuk tidak membicarakannya, karena masalah tentang klan itu terlalu rumit. Tentu, Nyonya, jawab Beiming sambil menganggukkan kepalanya. Demikian pula Bibi Jing tidak memberikan penjelasan apapun. Dia berjalan menuju Mu Chen, mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Mu Chen. Pada saat ini, sinar cemerlang yang memancar darinya mulai meredup, sepertinya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ibu. Mu Chen dengan erat menggenggam tangan ibunya saat kegugupan muncul di wajahnya. Dia dapat merasakan bahwa tubuh spiritual ibunya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dekan Taichang, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepada Mu Chen, kata Bibi Jing sambil tersenyum tipis ke arah Dekan Taichang dan Beiming. Mendengar kata-katanya, Dekan Taichang dan Beiming menganggukkan kepala dan meninggalkan mereka.